Bila perkenalkan nama saya Leonardus Marzipaat dengan NIM 220211106031, kode kelas TK241, struktur data kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas topik 3 yang terdiri dari 3 program. Yang pertama, soal nilai. Di sini saya menggunakan include IOStream. IOStream, IOStream sendiri adalah untuk mengakses fitur-fitur C++ untuk sebagai input dan output semacam cin dan cout. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan using namespace std. Using namespace std sendiri itu untuk mempermudah dalam penulisan, jadi tidak menggunakan seperti ini std lalu titik dua kali. Agar tidak ribet, saya menggunakan using namespace std. Oke, kita lanjut. Kita int main, enter, lalu masukkan integer nilai atau terserah, soalnya ini variabel kita bisa isikan apa aja. Jadi di sini saya menggunakan nilai maksimum dengan batas 5 ya. Kita menggunakan titik koma di terakhir. Kita enter. Oke, setelah kita enter, kita masukkan nilai 0. Nilai 0 ya. Lalu sama dengan sesuai yang seperti di tugas program, kita masukkan 75. Nilai 1 sama dengan 80 dan seterusnya. Untuk mempercepat, kita kopikan saja sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tinggal ubah 2, 3, 4. Karena di sini 0, 1, 2, 3 yang terakhir menggunakan angka 4. Yang di sini dibatasi 5. Di sini udah 5. Jadi kalau kita harus menambahkan angka 5 di sini, kita harus ubah jadi 6 di sini. Karena ada batas. Oke. Kita ubah seperti yang di tugas program. 77, 90, terakhir 75. Oke, karena udah integer nilainya sudah dideklarasikan, selanjutnya kita menggunakan program pengulangan. Ya. Jadi di sini kita menggunakan kata for, pengulangan, kita deklarasikan integer x. Kita bisa isikan apa aja karena ini seperti yang sudah saya bilang tadi, ini variabel. Jadi bisa isi x, y atau z, terserah. Selanjutnya kita masukkan x sama dengan 0, mulai dari 0, x ini di bawah 5, x plus, diulangi sampai 5. Bila sudah terdeteksi sampai angka 5 atau di bawah 5, jadi programnya akan berhenti. Pengulangannya sampai 5. Oke, kita lanjut. Enter, cout, kita masukkan cout, isi, kita masukkan kalimat isi elemen dengan indeks. Kita spasi biar gak bertabrakan. Kita dorong. Kita masukkan lagi yang kita deklarasikan tadi. Sini. Sudah kita deklarasikan integer. Masukkan X. Jadi sesudah kalimat ini akan disambung dengan tampilan X yang sudah kita deklarasikan. Oke. Selanjutnya kita pakai titik koma membatasinya, koma, nilai X
Karena sesuai yang saya bilang tadi, yang sesuai kita deklarasikan tadi. Oke, oke kita menggunakan end untuk memotong paragraf. End lalu ditutup dengan return 0 untuk mengembalikan nilai. Coba kita run dan compile apakah berhasil. Oke, dan sesuai harapan saya, sini tugas yang pertama sudah selesai. Isi elemen dengan indeks 0, 75, 80, 77, 90, dan terakhir 75. Oke, kita lanjut ke bagian penyanyi-penyanyi. Seperti biasa kita melakukan IOStream untuk input dan output. Kita gunakan lagi uh, using namespace std agar tidak ribet dalam penulisan. Tapi bedanya di sini, saya menggunakan C-string. Include C-string. Kenapa saya menggunakan ini? Fungsi dari C-string sendiri itu, atau strcpy itu, untuk menyalin nilai string dari satu ke string yang lain. Saya jelaskan seperti apa. Oke, kita enter. int main. Kita masukkan, kita deklarasikan dulu char. Gunakan char dengan penyanyi 5. Oke, maksimal 5. Dengan total total char 30. Kita 30 karakter. Karakter bisa berupa tulisan ya, atau teks. Kita gunakan strcp. Nah, ini string copy ini yang kita gunakan si string untuk mengcopy atau menyalin nilai dari string satu ke string yang lain. Kan penyanyi ini kopikan saya biar cepat, gak perlu dituliskan lagi. Penyanyi 0. 0 dengan nama K-pop ya. Ya, dengan saya biar cepat, nggak perlu diulang-ulang, diketik-ketikan lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, totalnya udah 5. Maksimalnya 5 ya. Sini udah totalnya 5. 1, 2, 3, 4. Karena awalnya menggunakan 0, jadi 5-nya kita nggak tulis. Karena maksimal tulisannya ini atau teksnya itu 5. Tinggal kita ubah sesuai dengan tugas program. Ya sudah ya. Seperti biasa, kita akan menggunakan pengulangan untuk merurutan ke bawah. Kita gunakan lagi dengan kata for. Kita deklarasikan integer x. Kita gunakan integer x lagi. Seperti biasa yang sudah saya bilang, untuk untuk x ini yang saya gunakan ini itu variabel, bertipe variabel. Jadi kita bisa isikan apa saja. Karena kita akan mendeklarasikannya. Bisa x, bisa y, bisa z. Jadi kita akan menggunakan contohnya, karena kan tadi kita udah nyoba X, kita akan coba Y. Kita isi bebas akan. Y sama dengan 0. Dimulai dari 0. Y dimulai dari bawah 5. Dimulai dari 5. Maksimal 5. Tidak boleh lebih dari 5. Oke, titik koma.
Y plus plus untuk metode pengulangan. Kita enter, kita masukkan kalimat cout untuk menimpulkan suatu teks. Cout Y tambah satu. Jadi kita akan menambahkan satu dari pengulangan kita. Titik untuk membatasinya. Spasi. Penyanyi Y. Sesuai yang kita deklarasikan tadi, kita deklarasikan penyanyi dan deklarasi Y. Integer dan char kita gabungkan, menghasilkan suatu kalimat atau program, atau menampilkan suatu program ya. Dan kita tutup dengan end-line untuk membatasi kalimat. Oke. Yang terakhir, kita tutup dengan mengembalikan angka terakhir. Return 0. Kita coba deklarasikan. Ya, kita coba compile apakah berhasil. Dan ya, sesuai harapan saya, pengulangan dan berurutan ke bawah itu 1, 2, 3, 4, 5 berjalan dengan baik. Sesuai dengan tugas struktur data. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bagian tugas ketiga, program ketiga. Di sini kita menggunakan string ya. Kalau tadi kan string yang menyalin, ini string penulisan. Kita include string ya. Kita gunakan using namespace style seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk biar tidak memperibetkan saya, tidak membuat saya ribet dalam penulisan. Masukkan integer, int main, program utama. Kita masukkan, kita deklarasikan string, kita deklarasi seperti saya bilang tadi di sini. Kalau mendeklarasikan itu, masukkan variabel. Variabel itu bisa bebas ya. Kita gunakan lagi string x ya. Sama dengan pasti bisa ya. Sesuai tugas program yang ketiga, struktur data topik ketiga ya. Kita tutup dengan titik koma. Kalau kita tidak tutup, maka programnya tidak akan jalan. Seperti biasa untuk berurutan ke bawah, saya akan menggunakan pengulangan. Kita menggunakan for integer, menggunakan variabel karena di sini udah kita deklarasikan x, jadi kita nggak bisa menggunakan x lagi karena bisa error. Kita gunakan lain-lain aja seperti y ya, integer ya, kemudian 0, y is di bawah x. Fungsi dari length ini eh, kan kita udah tulis pasti bisa. Nah, ini yang namanya length. Jadi sesuai urutan yang kita tulis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kalimat. Sebenarnya bisa saja kita tulis ya di bawah 9. Tapi biar lebih akurat, biar kita nggak perlu hitung, kita gunakan X titik length. Kita tutup dengan titik koma. Kita masukkan pengulangan X Y plus plus. Baru kita out untuk menampilkan kata yang kita deklarasikan dan telah kita buat. Out X.
menggunakan basic string ya. Akhir kita tutup dengan endline. Kita akan compile apakah berhasil. Oke, dan berhasil sesuai harapan dari tugas struktur data topik ketiga ya. Kita lanjut ke buku pengarang ya. Ini seperti biasa saya menggunakan IOStream untuk input dan output, dan kita gunakan lagi string copy ya, string copy yang kita gunakan di penyanyi ya, si string untuk menyalin eh, nilai dari string lain ke string yang lain. Kita include si string. Kepanjangan dari si string sendiri itu copy string ya. Kita gunakan namespace, stroke, buku, oke, ngarang lah. Atau buku aja ya, buku cerita. Atau terserah, karena ini kita akan menggunakan deklarasi ya. Deklarasi bisa X atau apa. Kita gunakan buku aja ya. Buku buku X. Nah, fungsi dari struk sendiri yang kita deklarasikan itu, yang digunakan oleh buku X, itu untuk mengelompokkan data dan fungsi ya. Nanti saya jelaskan cara kerjanya seperti apa, itu seperti data dan variabel kita kelompokkan berhubungan dengan satu nama yang sama ya. Oke, kita masukkan variabel char dengan judul, oke, judul, judul dengan total 30 atau bisa lebih lah ya, 30 atau lebih 50 lah. Kalau di sini saya menggunakan 30. Tutup dengan titik koma. Cara pengarang 25 atau terserah 30 juga bisa, atau 50, ini juga 50 juga bisa. Jangan lupa untuk yang terakhir kita menggunakan titik koma untuk menutup ya hasil dari program, kalau enggak akan error. Sekarang integer jumlah. Setelah kita deklarasikan stroke dalam dalam buku itu, jadi di dalam buku itu ada judul, pengarang, dan jumlah isi. Setelah kita deklarasikan, kita masuk ke integer main. Kita baru masuk ke integer main. Oke, dalam buku itu kita masukkan stroke buku X. Gak usah pakai huruf besar lah. Buku X. Buku. Jadi namanya jadi buku biar lebih simpel. Jadi sebelum jadi dari buku X akan diubah jadi buku, alias semacam rename biar lebih simpel ya. Kita makan lagi string string copy, buku, titik ya, buku titik judul, koma, badai pasti berlalu ya.
pasti berlalu. Kita tutup dengan titik koma. Oke. Biar kita nggak perlu diketik lagi, kita copy seperti biasa. Copy. Tapi di sini kita akan ubah buku pengarang. Ubah dengan nama pengarangnya Marga titik T titik titik koma dengan buku jumlah. Jumlahnya ada sama dengan 2. Jumlahnya 2. Kasih out. Kita masukkan judul. Judul spasi eh kayak judul di sini buku di judul. Oke, line. Jadi fungsi dari shout ini untuk menampilkan suatu program yang kita telah eksekusi dari atas sampai di bawah. Jadi akan ditampilkan judul titik 2, kita batasi spasi, baru akan ditampilkan dengan buku judul badai pasti berlalu. Jadi sesudah judul akan ditampilkan badai pasti berlalu. Enter, shout. Kita kopikan saja biar lebih cepat. Pengarang, samakan saja. Buku pengarang ya. Inline, enter, out. Jumlah masih sampai di sini. Oke, baru kita masukkan buku buku titik jumlah. Terakhir ditutup dengan inline. No. Kita coba compile dan run apakah akan berhasil. Oke, berhasil sesuai harapan ya. Judul badai pasti berlalu. Buku judul, oke. Buku judul badai pasti berlalu. Pengarang Marga T. Buku pengarang jumlah 2. Oke, buku jumlah 2. Oke, sudah sesuai harapan. Selanjutnya kita masuk ke bagian tukar bilangan. Masuk ke bagian tukar bilangan. Bagian kelima, pemrograman kelima. Masukkan using namespace. Jadi seperti biasanya biar tidak ribet. Deklarasikan main program utama, kita enter. Kita deklarasikan integer bil1 untuk tukar bilangannya. Ini bilangan 1. Baru ada bilangan 2. Oke, kita tutup. Enter. Cout. Masukkan bilangan pertama. Tutup dengan titik koma. Lalu kita minta input dari user, yaitu sin. Kalau ini cuma bisa menampilkan suatu hasil, kalau ini kita minta hasil dari user. Jadi kita akan uji coba ya, sin bil 1. Tutup.
Oke. Setelah itu kita lanjut lagi. Si out. Masukkan bilangan kedua. Koma. Kita minta output dari user. Bil 2. Bilangan kedua. Setelah itu, hmm, baru kita si out lagi. Sebentar. Si out bilangan bilangan sebelum pertukaran. Ya, biar ada bukti. Titik koma, kita tutup. Biar gak terjadi error. Nggak usah, kita nggak usah tutup. Kita pakai inline aja ya. Tuh kita si out. Nah, pertama, ya, inline. Si out bilangan kedua. Inline. Bil 2. Di sini saya masukkan lagi karena ada salah penulisan bil 1 yang sesuai kita deklarasikan integer ya. Bil 1 di bilangan 2. Sesudah kita tampilkan bilangan pertama akan menampilkan sesuai yang kita deklarasikan. Oke. Hmm. Setelah itu, kita masukkan, kita deklarasi buat program untuk menukar bilangan ya. Variabel untuk sementara. Kita trigger temporary atau sem bil bilangan eh bil sem aja. Bilangan sementara ya. Sama dengan bil 1, bil 1 sama bil sama dengan bil 2. Bentar. Yang terakhir kita masukkan setelah bil 1 bil 2 dengan 2 bil 2 sama dengan temporary atau bil sum yang kita deklarasikan tadi ya. Jangan lupa untuk menutup dengan titik koma, saya hampir lupa. Karena kalau sampai lupa dan kita compile itu akan error. Oke, setelah kita masukkan angka yang kita kasihkan, kita tampilkan dengan menggunakan cout atau print. Dan jangan setelah pertukaran
biar mempercepat ya bilangan pertama. Kedua, oke. Saya hanya memastikan bahwa coding saya benar. Enter. Setelah itu kita kembalikan dari turun nol. Kita akan uji coba programnya. Yang pertama satu, dua. Oke. Dan di sini bilangan sebelum pertukaran belum ada karena belum tertukar. Setelah pertukaran karena tidak ada, kita akan coba lagi. Kita masukkan di sini Bilsem. Ya, itu dua. Nah, dan di sini sudah ada ya. Dan setelah pertukaran dan di sini bilangan sebelum pertukaran belum ada juga. Maka di sini saya akan masukkan bilangan sebelum pertukaran. Hmm, oke, sudah ada ya sesuai harapan saya untuk program yang kelima. Kita lanjut ke faktorial. Masuk ke bagian faktorial. Masukkan using namespace std biar tidak ribet. Tidak menggunakan std titik dua begini ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi. Kita deklarasikan dulu ya untuk faktorialnya. Integer faktorial. Faktorial. Integer X aja ya. Biar tidak ribet. X. Di sini kita menggunakan if. Sama ya. Seperti for. Jadi ini if pengulangan juga. Bisa dibilang begitu. If kurung n sama dengan sama 0. X sama dengan 0. Oke, setelah itu kita batasi dengan dua garis. X sama 1. Kita buka return 1. Kita kembalikan satu angka ya. Untuk faktorialnya. Else. If else. Jadi ini pengulangan juga. Saya bilang tadi. Sama seperti for. Return X dikali faktorial. X dikurang 1. Kita tutup ya. Nanti titik koma. Oke. Udah ya. Kita udah deklarasikan untuk faktorialnya. Selanjutnya kita lanjut ke integer main. Untuk program utamanya. Kita buat integer angka.
Kita buat si out. Ini sama seperti tadi, kita masukkan minta input dari user. Jadi bukan hanya sekedar menampilkan ya. Jadi ada si in dan si out. Masukkan angka, koma, chain, angka. Kalkulasikan dengan integer. Kita buat integer lagi dengan variabel hasil. Hasil sama dengan faktorial. Sesuai kita deklarasikan tadi faktorialnya. Baru angka, faktorial angka. Faktorial angka tutup dengan titik koma. Oke, kita akan mendisplaykan hasilnya atau menampilkan dengan menggunakan si out input, masukkan nilai input aja ya. Nilai input angka and line. Kita buat lagi out faktorial hasil and line turno. Kita coba untuk compiler apakah berhasil. Oke, kita masukkan 5. Oke, ada input 5 dengan total faktorial 120. Oke, sesuai harapan saya berhasil ya. Oke, untuk sekian dari tugas saya. Eh, Nama saya Leonardo Maurizio Paat dengan NIM 2202 11060231. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Sekian, terima kasih.